Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan pimpin kembali kami untuk boleh beribadah kepada-Mu menikmati Sabat Tuhan. Kami siap untuk firman Tuhan, kami siap untuk hidup kami semakin dibentuk, didirect, diarahkan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pimpin kami semua, tenangkan hati dan jiwa kami agar kami fokus untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya. Amin. Kembali. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil tema tentang keluarga pada pagi hari ini. Saya akan kembali untuk poin-poinnya. Ini akan saya ambil di sini. Keluargaku sebagai gerejaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat satu firman Tuhan. Saya ambil dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini disampaikan oleh Yosua ketika dia di penghujung usia dan pelayanannya. Pada waktu itu Yosua sudah berumur 110 tahun. Ya, 110 tahun, 1 abad lebih 1 dasawarsa. Yosua memulai karir pelayanannya ketika umur 40 tahun. Dan dia pada waktu itu menduduki jabatan sebagai abdi Musa, pelayan Musa. Ketika Musa sudah wafat, Yosua naik pangkat, naik jabatan menjadi pengganti Musa. Dan itu dimulai ketika dia berumur 80 tahun. Dan kali ini setelah dia diberi amanat, diberi tanggung jawab sebagai pemimpin orang Israel, pemimpin bangsa Israel selama 30 tahun, kali ini dia sudah di ujung usianya. Kalau di total dia sudah 70 tahun. Sejak umur 40 tahun memulai karir pelayanan menjadi abdi Musa, melewati segala macam suka duka pelayanan. Dan kalau saat ini dia diberi umur 110 tahun, berarti sudah 70 tahun merasakan pengalaman hidup, pengalaman melayani Tuhan, pelayanan mengabdi kepada Tuhan. Yosua ikut serta dalam perjalanan bangsa Israel ketika mulai awal perjalanan keluar dari tanah Mesir. Karena Alkitab mencatat, Bapak Ibu, sekitar jutaan orang yang keluar dari bangsa tanah Mesir, atau maksudnya dari jutaan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun itu yang tersisa hanya Yosua dan Kaleb, 2 orang saja. Jadi Yosua pernah dan ikut serta mengalami bagaimana Laut Merah terbelah dan mereka berjalan di tengah laut itu. Yosua pula diberi kepercayaan Musa, Yosua, kamu pimpin orang-orang terampil yang bisa perang dari orang Israel, pimpin melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke gunung untuk berdoa. Jadi bagi tugas, aku doa peperangan rohani, kamu doa perang nyata. Nah, Yosua bagian perang nyata, Musa bagian perang dalam doa. Yosua juga pula ikut serta dalam pengalaman atau peristiwa Elim dan Mara, di mana air pahit tidak bisa diminum, apalagi di padang gurun, air langka. Belum lagi Yosua juga melihat banyak peristiwa-peristiwa. Satu contoh, ketika Yosua melihat keluarga imam, keluarga Lewi tidak menghormati Tuhan, karena aturan berkata bahwa api yang digunakan untuk korban bakaran itu api khusus. Tetapi namanya anak Harun yang bernama Elihu
ini main-main bawa api asing. Dan seketika itu juga tubuhnya gosong, disambar api dari Tuhan. Yosua banyak melihat peristiwa-peristiwa sepanjang 70 tahun pelayanannya ini. Dia melihat ketika saudara kandung dari Musa yang bernama Miriam dan Harun, yang notabene adalah kakak-kakak dari Musa, ya, itu mencela Musa, ngata-ngatain Musa, gibah, buat gosip dan buat kata-kata yang gak benar mengenai Musa. Tetapi yang terjadi apa? Tuhan berpihak kepada Musa, dan Harun dan Miriam dihukum Tuhan. Miriam saat itu juga kena kusta. Dan yang paling menyedihkan juga, Yosua pernah melihat ketika kumpulan orang Israel hanya 3 keluarga, maksudnya bukan banyak keluarga, 3 keluarga yang bernama keluarga Dotan, Korah, dan Abiram. Ini menghasut orang Israel supaya berbalik melawan Musa. Dan yang terjadi apa? Satu peristiwa yang sangat unik dan hanya satu-satunya di dunia, yaitu tanah terbelah, membuka dan menelan hidup-hidup Dotan, Korah, Abiram, dan keluarga besarnya. Gara-gara 3 dosa orang, ya, 3 orang berdosa, Dotan, Korah, dan Abiram, seluruh keluarga besarnya ikut serta. Total 250 orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yosua ini, dan dia buat kesimpulan, urusan dengan Tuhan, kalau sudah urusannya dengan Tuhan, jangan main-main, jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Apapun kalau sudah urusannya dengan Tuhan, entah itu perkara kecil, entah itu perkara remeh, ataupun Tuhan berikan kepercayaan perkara besar, apapun kalau sudah itu dari Tuhan, jangan disepelekan. Itu Yosua buat kesimpulan seperti itu, sehingga dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Pokoknya enggak Tuhan, pokoknya enggak ngabdi marang Gusti, tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosua pernah melihat bagaimana urusan remeh sebenarnya. Tuhan perintahkan Musa, Musa, kamu ngomong kepada gunung batu keluarkan air. Nah, Tuhan ngomong dengan jelas kepada Musa dan didengar oleh Yosua, kamu cukup ngomong kepada gunung batu. Tetapi gara-gara Musa saking gregetan kepada orang Israel, saking dongkol dan jengkelnya kepada orang Israel, Musa memukul. Padahal firman Tuhan perkara itu cuma suruh ngomong. Musa berkreasi, ya, rodok kemajon titik ditutup batunya. Dan gara-gara perkara seperti itu, Tuhan berkata, kamu nggak masuk tanah Kanaan. Perkaranya sepele padahal. Tuhan sudah ngomong, cukup ngomong. Merasa aneh-aneh, cukup ngomong. Tapi Musa dipukul. Dan akibatnya Musa tidak boleh masuk. Bapak Saudara sekalian, Yosua ketika mendampingi Musa, dia melihat mengalami banyak perkara di dalam suka duka pelayanan. Suatu saat Yosua dan 11 temannya, termasuk Kaleb dan 10 orang perwakilan dari suku-suku Israel, disuruh survei ke tanah Kanaan. Disuruh survei ke tanah Kanaan selama 40 hari. Nah, ketika kembali, hasil dari survei diberi laporan. Laporannya secara fakta sama, melihat tanah yang sama, melihat tanaman hasil ladang yang sama, melihat orang-orang yang sama, mengalami menjelajahi kota-kota yang sama, menghirup udara yang sama di sana, meminum air yang sama di sana, tetapi yang terjadi laporannya berbeda. Yosua dan Kaleb berkata, puji Tuhan, tanahnya wapi rampung, kita pasti bisa, Tuhan dan janjinya pasti tergenapi, kita mampu mengalahkannya. 10 orang yang lain bleret, tidak bisa, uangnya gede-gede, musuhnya gede-gede, kita bakalan kalah, kita bakal dihabisi.
Bahkan Bapak Ibu, 10 orang ini memprovokasi seluruh bangsa Israel. Yosua karo Kaleb omongannya ra bener. Bunuh saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Yosua sempat kaget dengan perlakuan 10 temannya ini, karena 40 hari mereka jalan bareng-bareng. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang sambat sikile kesandung atau keserimpet, atau mungkin ketusuk duri, pegel kemeng, mungkin juga sempat dipijeti, mereka kesel karena tak pijeti tak gendong sih. Nah, beberapa mungkin selama 40 hari ini ada yang sempat dirawat, dibopong, digandeng, dikanti dan sebagainya. Bakawan enggak disangka-sangka selama 40 hari itu, 40 hari perjalanan bersama-sama itu dikhianati, diprovokasi, bahkan berniat untuk dibunuh. Sekali lagi Bapak Ibu, peristiwa dan pengalaman-pengalaman tersebut membentuk hidup Yosua dan komitmen ibadahnya, sehingga dia buat kesimpulan, hari ini aku menghadapkan pilihan kepadamu. Kita ini bangsa yang mengalami banyak perjalanan. Kalau dirunut dari leluhur kita Abraham itu berasal dari tanah Ur Kasdim, seberang sungai Efrat, punya leluhur, bahkan dewa-dewa di sana. Kamu milih yang leluhur dewa-dewa itu, atau memilih bangsa yang ada di sini yang menyembah Baal itu, atau menyembah Tuhan? Bapak Ibu sekalian, ibadah yang Yosua maksudkan di sini bukan sekedar ibadah di kemah suci. Pada waktu itu belum ada bait suci, belum ada gereja. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan dipikir bahwa Yosua berkata soal hukum Taurat, menghormati hari Sabat, Minggu, ke gereja. Tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud oleh Yosua adalah bagaimana dia akan membangun ibadah di dalam keluarganya. Kalau kita sudah biasa melihat, mengalami, bahkan ikut serta dalam proyek membangun gereja, ya, renovasi gereja, bangun gereja. Tapi kali ini Yosua berkata, aku akan beribadah kepada Tuhan di keluargaku, di rumahku. Ibadah utama Yosua itu ada di keluarganya, di rumahnya. Gereja yang mula-mula itu adalah gereja yang ada di rumah. Sekali lagi saya katakan, gereja yang pertama itu adalah gereja yang ada di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, membangun gereja di rumah itu tidak mudah. Membangun kebiasaan ibadah di rumah itu tidak mudah. Nanti kita akan melihat kenapa sih tidak mudah. Pada awalnya Yosua ketika menantang orang Israel ini membuat komitmen. Pilih sekarang kamu mau beribadah kepada siapa? Kemudian orang Israel berkata, jauhlah kiranya kami beribadah kepada Allah selain Tuhan Allah Israel, yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, memimpin leluhur nenek moyang kami, dan memberikan tanah perjanjian ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan Allah Jehovah. Tapi kemudian Yosua berkata, bagus, perkataanmu bagus. Tapi kemudian Anda bisa cek di ayat setelah pasal 24 ayat 15 ini, tapi gak akan mudah. Kamu gak akan sanggup beribadah kepada Tuhan. Gak akan sanggup kamu berkomitmen seperti itu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Yosua melihat bahwa sepanjang perjalanan pelayanannya ini, Israel diberi banyak kemudahan oleh Tuhan Allah. Apalagi Anda bisa lihat di dalam kitab Yosua ini, ada ratusan perang dialami, ada banyak medan tempur, peperangan dijalani, dan track recordnya adalah hanya satu kali saja mengalami kekalahan. Hanya satu kali. Ini kalau skor dalam bola, wah ini sudah rekor skor ini. Setiap perang apapun
melawan siapapun, melawan bangsa manapun, melawan kota manapun, mau strategi mana terserah, atas, bawah, tengah, atau mau strategi apapun, selalu menang. Itu Israel. Karena Alkitab berkata Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberi kemudahan demi kemudahan kepada mereka. Yosua melihat ini sebenarnya nggak baik. Karena orang Israel dimanja dengan kemudahan dan kemudahan, kenyamanan dan kenyamanan. Dan kali ini untuk urusan berkomitmen beribadah kepada Tuhan, itu prosesnya nggak gampang. Karena Yosua mengalami sendiri bagaimana dia diserang, bagaimana dia difitnah, bagaimana dia diprovokasi, bagaimana dia dikata-katai, bahkan sempat mau dibunuh. Hanya demi membela iman, hanya demi membela kemuliaan Tuhan, hanya demi berpihak kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi membangun gereja di rumah itu tidak mudah. Saya bahkan berani katakan urusan bangun renovasi gedung gereja itu bisa ketok komponen ya, entah mungkin berapa ratus juta, bisa, karena kelihatan. Tetapi kalau urusan membangun gereja di rumah, ini bicara soal komitmen, habit, membangun kebiasaan, melatih, bahkan menyalipkan kenyamanan ego kita. Karena sebenarnya membangun gereja di rumah ini bukan sekedar soal hitung-hitungan duit, anggarannya berapa, nanti musiknya bagaimana, terus yang mengelola WL sopo, sing khotbah piye, bukan soal itu. Membangun gereja di rumah itu musuhnya, lawannya adalah ego kita sendiri. Kosong banget aku, terus males aku doa kosong banget. Nah, kita pilih yang mana? Kenyamanan kita, aku pengen leren, atau kita mau bangun kebiasaan untuk ayo kita doa dulu. Bapak Saudara sekalian, saya percaya Yosua dalam hidupnya dia mengutamakan Tuhan di dalam keluarga. Yosua saat itu masih sibuk dengan urusan politik karena dia sebagai pemimpin. Dia sibuk dalam mengorganisasi pemerintahan Israel yang baru terbentuk itu. Setiap hari ada banyak urusan, mungkin banyak orang sambat, Pak Yosua, ini tanahku digeser oleh dulur piye jadinya nih. Yosua datang menanggapi, hari-harinya sibuk dengan segala urusan pemerintahan. Tetapi dari perkataan ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, menunjukkan komitmen dan prioritas. Meskipun ada tanggung jawab di luar rumah, meskipun ada tanggung jawab kepemimpinan di dalam pemerintahan, tetapi Yosua tetap mengutamakan urusan Tuhan di dalam keluarga. Bapak Saudara sekalian, inilah yang saya katakan keluargaku sebagai gereja. Keluargaku sebagai gereja, di mana keluarga yang komitmen beribadah kepada Tuhan. Dalam keluarga Anda, keluarga saya dan keluarga kita semua, kita perlu yang mengerti arti beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu artinya melayani Tuhan, melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi, lawan dari ibadah di rumah itu adalah ego kita. Tentukan komitmen, tentukan pilihan. Di rumahmu, apa yang sedang atau siapa yang sedang Anda layani? Anda sedang melayani Tuhan atau Anda sedang melayani karepmu dewe, egomu? Itu yang menjadi tantangan. Karena Bapak Ibu, kita akan belajar arti kata ibadah. Ibadah itu berasal dari kata avoda, tulisannya avoda, tapi bacanya aboda, ya. Ibadah itu berasal dari kata avoda, aboda, avod, dan kata avod ini kemudian muncullah kata kavod, ya. Sedikit saya ajari supaya kita semua semakin tambah cerdas memahami kata-kata, runtutan kata, urutan kata. Avodah, avod, kavod. Kavod itu artinya kemuliaan, kemuliaan atau bobot, nilai. Nah,
Bapak Ibu, kata avoda ini tertulis sebanyak 290 kali dalam Perjanjian Lama. 290 kali dalam Perjanjian Lama. Dan artinya itu ada 3. Saya tuliskan di sini: ibadah, pekerjaan, dan pelayanan. Ibadah, pekerjaan, dan pelayanan. Ya. Untuk kata avoda yang dipakai untuk ibadah, ya, avoda yang digunakan untuk ibadah itu hanya berjumlah 9. 290 kali digunakan untuk menunjuk ibadah itu 9. Untuk menunjuk pekerjaan, ya, untuk menunjuk pekerjaan saya hitung 15, 5, 20, kemudian 5, 25, 22, berarti sekitar 34. Pekerjaan itu 34 kali. Sedangkan sisanya pelayanan, yaitu kalau saya hitung sekitar 80% dari penggunaannya. Jadi Bapak Ibu, kata ibadah, ya, saya sengaja ambil gambar-gambar yang menarik dan sedikit banyak tidak asing bagi kita. Gambar tangan berdoa, arti ibadah, gambar bekerja dengan masker, ya, karena dengan segala pandemi yang ada, ya, protokol kesehatan. Dan kemudian ini kalau Bapak Ibu ada yang hafal ini wajah siapa? Yang sering ke Karangpandan, saya percaya sedikit banyak mengenal ini Hik Gaul dari Pak Mul, ya. Nah, saya sengaja cari gambar itu mengenai pelayanan, Bapak Ibu. Ibadah itu paling banyak bicara soal pelayanan. Sekali lagi, saya ulangi lagi bahwa ibadah itu bicara soal pelayanan. Pelayanan itu apa? Arti dari pelayanan itu adalah melayani kebutuhan, kepentingan, dan kesenangan dari orang yang kita layani. Itu arti pelayanan. Sama seperti kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah mengalami singgah di Medan Gaul Pak Mul ini, orangnya ramah, humoris, ya kan? Apapun pokoknya iso aja ngomong. Gojekane singkatan-singkatan dari minumannya yang unik dan lucu. Yang intinya sebenarnya saya percaya yang dicari di sana yang paling berkesan itu soal keramahannya, cara pelayanannya, cara omongannya, kesopanannya, dan semuanya, kreativitasnya itu menyenangkan orang yang datang ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah arti avoda, bahwa ibadah atau pekerjaan atau pelayanan dalam bangsa Ibrani, kata yang dipakai itu sama. Jadi tidak salah kalau dikatakan pekerjaanmu itu adalah ibadahmu. Kalau Anda berdagang, punya warung dan sebagainya, dan Anda melayani kepentingan kebutuhan, katakanlah warung makanan, Anda melayani menjadi petang marak, rutinnya belum lagi ditambah dengan keramahan, kesopanan, gerapiak, kreativitas, senyum untuk menarik hati pelanggan, itu termasuk yang namanya ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, bekerja, melayani itu arti dari ibadah. Di sini, lupa lah, kalau ibadah berarti kalau ibadah kepada Tuhan bagaimana? Nah, ibadah kepada Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, berarti Anda berpihak kepada kepentingan Tuhan. Anda berpihak kepada selera Tuhan. Saya beri contoh Bapak Ibu, tidak mudah untuk bekerja, membuat atau seturut dengan selera orang yang kita layani. Beberapa tahun di tempat kami, dalam keseharian kami ada yang bantu untuk bersih-bersih dan sebagainya, ya. Yang kebanyakan istri saya yang mengurus mengenai hal ini. Nah, ketika saya amati, memang setiap orang yang bekerja secara khusus ART, asisten rumah tangga, bersih-bersih, itu punya passion yang beda-beda, ya. Ada yang pintar masak, ada yang pintar cuci, urusan setrika, urusan
nyuci itu cek cepetan, cekatan. Ada yang terampil dalam hal bersih-bersih, apapun pokoknya harus diresik, resik. Ada yang terampil dalam hal komunikatif, ya, sosialisasi, seolah mungkin keluarga ini kurang terkenal di lingkungan, tapi ART-nya ini lebih banyak dikenal. Nah, ada juga yang terampil dalam hal ngomong. Nah, kalau saya boleh ceritakan apa yang kami alami ini, yang membantu kami tempat ini terampil dalam hal bersih-bersih dan cuci, tetapi dalam hal passion masak kurang. Saya sering komplain, aduh rasanya kalau seleraku orang pedes belas, padahal jenis sambel pedes, sambel orang pedes belasnya nggak sesuai dengan selera. Di awal-awal datang yang di passion adalah soal bersih-bersih, semua dibersih-bersih. Nah, kemudian saya ngomong, datang pertama yang diurusi, minta tolong itu yang diurusi anak kami dulu. Tanya mau makan apa dan sebagainya, soal mandinya, bagaimana difokuskan dulu di anak, soal bersih-bersih nomor sekian. Kalau semua sudah dibereskan, silahkan bersih-bersih dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari beberapa mungkin pernah mengalami mengenai kondisi atau keadaan seperti ini, ya. Seringkali apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan selera kita. Karena sudah terbiasa seperti ini, akhirnya yang kita buat tidak sesuai dengan selera orang yang kita layani. Padahal di dalam firman Tuhan Alkitab katakan bahwa ibadah atau pekerjaan atau pelayanan itu sama. Artinya dalam bekerja atau dalam pelayanan, dalam ibadah Anda sedang melayani kepentingan yang lebih besar. Ketika Anda bekerja di warung, dalam usaha, Anda sedang melayani kepentingan pelanggan. Ketika Anda bekerja di perusahaan, bekerja ikut orang, Anda melayani kepentingan perusahaan itu. Dan itu tidak salah, itu tidak masalah. Tetapi ingat, di dalam seluruhnya, dalam segala hal, Anda dan kita semua punya kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Tuhan yang harus menjadi tujuan pelayanan, tujuan ibadah kita. Bapak Ibu, ketika kita beribadah, itu berarti kita sedang mengerjakan, mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan perasaan Tuhan. Dan inilah arti ibadah itu. Hari ini kita beribadah di tempat ini, Anda duduk di ruangan ini, itu tandanya kita belajar untuk menghormati Tuhan, menghargai segala kebaikan Tuhan, dan kita berusaha menyenangkan perasaan Tuhan dengan ketaatan kita, dengan antusias kita beribadah. Itu hari Minggu, hari ini, di tempat ini. Hari Senin sampai Sabtu, belajar juga punya komitmen yang sama. Dalam segala hari-hari waktu yang kita jalani, kita tetap punya prioritas, yaitu kepentingan Tuhan, perasaan Tuhan, dan hati Tuhan. Ini namanya prioritas, Bapak Ibu. Di Solo ini, kami ada di kota ini karena ada tugas dari Sinode GSPI. Ya, di Solo kami ada di tempat ini selama masuk tahun ke-11 di tempat ini, itu karena GSPI. Dan ini menjadi komitmen kami sekeluarga. Apapun kalau sudah urusan dengan GSPI, itu prioritas. Kami ada usaha sampingan, les-lesan, istri juga ngajar. Tetapi yang paling utama ketika kalau sudah ada panggilan, pelayanan, dan tugas tanggung jawab yang urusan dengan GSPI, itu prioritas. Karena kami sadar kami ada di kota ini karena GSPI. Ini contoh bahwa apa yang kami buat itu adalah kepentingan GSPI, bukan kepentingan finansial kami, bukan kepentingan untuk hidup kami sendiri, tidak.
Bapak Ibu, itu sebabnya alasan bahwa ibadah itu bukan sekedar soal gereja di ruangan ini, bukan soal pelayanan di altar, menjadi WL singer, main musik, bukan soal itu saja. Ada yang lebih besar, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu mengenai selera Tuhan. Ketika Anda bekerja, ada kepentingan Tuhan di tempat Anda kerja, yaitu soal disiplin, soal tanggung jawab, soal kejujuran, soal peduli, soal keramahan. Di rumah, apa kepentingan Tuhan? Anda harus menunjukkan keteladanan. Keteladanan dalam apa? Doa, kata-kata yang membangun. Soal passion Anda, hobi Anda apa? Dalam hal keuangan pun juga sama. Bagaimana kita mengelola keuangan kita? Apakah selera Tuhan yang kita layani atau selera kebutuhan, kepentingan kita? Wah, aku pikiranku ini wakah, butuhku wakah. Ya, kalau nuruti kebutuhan dan kepentingan kita banyak. Bisakah kita punya komitmen, aku, keluargaku, bahkan keuanganku pun beribadah kepada Tuhan? Itu sebabnya setiap hari Rabu saya dorong untuk kita semua, keluarga demi keluarga, biasakan membangun ibadah dalam keluarga. Dimulai dari itu saja, yaitu doa bersama di dalam keluarga. Pak, males, senangannya doa dewi-dewi. Lulusan D3 Pak, mangan ya doa dewi, tidur ya doa dewi, bangun tidur ya doa dewi, makan kerja ya doa dewi, enek masalah doa dewi. Biasakan membangun budaya berdoa bersama dalam keluarga. Karena Bapak Ibu, kenapa saya mendesak ini sangat-sangat penting? Membangun komitmen beribadah bersama dalam keluarga. Kalau Bapak Ibu yang sudah ada keluarga, ada anak, dorong, ajak, dan beri teladan untuk doa bersama dalam keluarga. Bapak Ibu saudara sekalian, sebabnya mulai biasakan untuk membangun ibadah dalam keluarga. Ajak anak-anak Anda untuk berdoa. Kalau Pak belum ada, ya doa suami istri. Pak, anakku nggak di sini, ada cucu, ajak cucu untuk berdoa. Siapapun pokoknya siapapun yang ada di rumah yang seiman, ajak untuk berdoa bersama. Pak, gerejanya beda, orang masalah. Kali ini pelang gerejanya adalah gereja keluargaku, bukan gereja GSP, bukan gereja yang lain-lain, tapi gereja keluargaku. Bangun ibadah dalam keluarga. Kenapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu? Saya baca satu statement yang sangat menarik sekali. Anak itu bukan pencapaian atau prestasi dalam hidupku, tetapi aku berhutang banyak dengan adanya anak. Karena yang pengen punya anak itu adalah orang tua. Di dunia ini tidak pernah bisa kita tanya anak pengen lahir ora, gak ada. Tapi yang selalu pengen punya anak adalah orang tua. Orang tua yang menginginkan anak. Itu sebabnya setiap orang tua, setiap keluarga itu berhutang. Anda punya hutang. Jangan dipikir soal hutang yang BRI atau hutang yang listrik, tidak. Tetapi Anda berhutang perlindungan, berhutang kehidupan yang layak, berhutang pendidikan, berhutang keteladanan, berhutang warisan iman. Harap catat baik-baik ini. Karena itu hutang semua keluarga, hutang untuk orang tua kepada generasi yang di bawah, kepada secara khusus anak-anaknya. Kalau Anda sudah diberkati dengan hadirnya anak dalam rumah tangga, ingat dan lunasi hutang itu dengan baik. Dan ini berlaku sampai seumur hidup. Karena siapa yang mau ingat anak? Kita, orang tua.
Anak bukan investasi atau tabungan masa depan. Seringkali kita berkata, kalau wis tuwa, aku baluku ya nak ya. Engko aku tukono iki ya, omenono ya. Nah, seolah berkata bahwa anak adalah celengan di masa depan. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu. Lihat kisah dari Abraham. Mental Abraham tidak seperti itu. Ketika Ishak lahir, Abraham memberi kepada anak, bukan menjaga anak, bukan mengandalkan anak, bukan mengharapkan anak untuk menyangga hidupnya di masa tua. Tidak. Oleh karena itu, mari saya belajar dan kita semua belajar mulai sekarang punya perencanaan, punya iman, punya komitmen untuk melunasi hutang-hutang kita. Hutang pada keturunan kita, karena kita yang pilih itu sendiri, karena kita yang punya komitmen atas itu semua. Bapak Ibu, secara khusus ajari anak di dalam hal iman. Selama kita mau bertanggung jawab dalam hal ini, Bapak Ibu nggak usah bingung soal masa depan nanti anakku piye. Selama kita menunjukkan tanggung jawab, selama kita menunjukkan murah hati, selama kita menunjukkan iman, selama kita menunjukkan ketulusan di dalam keluarga dan gereja keluarga kita, percayalah semua karakter itu akan terfotokopi dalam keturunan kita. Saya belajar bahwa anak-anak yang ada dalam keluarga kami itu secara khusus mesti nurun orang tuanya. Anak-anak saya ada bagian-bagian itu nurun dari karakter saya. Tapi juga ada bagian-bagian yang saya harus didik, saya harus ajari mereka. Soal disiplin, soal kepedulian, soal tanggung jawab, soal ngerti tanda gawe, saya harus ajari mereka. Dan semua saya percaya seperti itu. Anak-anak Anda ada karakter-karakter yang mirip-mirip dengan orang tuanya. Tapi ingat bahwa hidup di dunia ini bukan hanya soal kenyamanan, bukan hanya soal kebahagiaan, tapi bagaimana mental menghadapi masalah, ada kepedulian di sana. Itu sebabnya kenapa Yosua berkata bahwa gak mudah, kamu gak bakalan bisa untuk berkomitmen kepada Tuhan, karena seumur hidupmu kamu hanya diberi kemudahan dan kemudahan. Seumur hidupmu kamu hanya mengalami kemenangan dan kemenangan terus. Kamu jarang mengalami kekalahan. Kamu selalu diujo, dimanjakan dengan keberhasilan. Kamu belum pernah rasanya difitnah, diprovokasi, hampir dibunuh. Bagaimana mengalami air pahit, kepahitan. Bagaimana menghormati kekudusan Tuhan dalam hal perkara-perkara yang mungkin kelihatannya remeh, hanya soal api saja loh. Sudah ada api di kemah suci, tetapi Elihu bawa api asing dari luar, terbakar tubuhnya. Bagaimana menghormati kekudusan Tuhan dalam perkara-perkara yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, transfer karakter seperti ini kepada keturunan kita. Oleh karena itu, tanamkan ibadah, tanamkan iman, tanamkan kebiasaan berdoa, tanamkan passion rohani di dalam ibadah kepada keturunan kita. Dan itu akan sangat nyata, bukan lewat kata-kata. Meskipun hari ini, saat ini saya ngomong lewat kata-kata, tapi ingat, urusan gereja di rumah Anda itu bukan soal kata, tapi soal action nyata. Apakah Anda tetap punya waktu prioritas untuk berdoa, atau habis waktu Anda hanya untuk media sosial, cek status WA, IG, Facebook, dan sebagainya? Apakah ada waktu untuk ajak waktu berdoa dengan keluarga? Bagaimana dengan keteladanan hal ibadah? Apa yang Anda tunjukkan dengan keluarga Anda? Telat. Nah, ibadah jam 7,
belajar tunjukkan kepada keturunan dan anak-anak kita menghormati jam-jam ibadah. Dan itu akan sangat-sangat terbawa sampai anak-anak kita dewasa berumah tangga. Ya, ini seperti Bapak Ibu, saya akan katakan simpel saja. Anak yang baik, orang yang baik, mayoritas itu berasal dari kondisi keluarga yang baik. Seperti itu. Dan untuk membangun kondisi keluarga yang baik itu tidak mudah, karena lawannya adalah ego kita. Kita kadang sibuk dengan pekerjaan, pulang kerja capeknya luar biasa. Belum lagi dituntut AB, belum lagi kebutuhan dan sebagainya. Masih bisakah punya prioritas untuk menyenangkan keluarga, membahagiakan keluarga? Waduh Pak, entek energiku hanya demi melayani, ngeladeni, nyenengke tempat kerjaku. Tetap punya waktu untuk keluarga, bahkan punya waktu untuk ajak keluarga beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangun ibadah dalam keluarga kita. Mari kita bangun gereja di dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berkepala, kita berdoa. Kita juga akan mempersiapkan diri untuk perjamuan Tuhan.